Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين Ma'asyar muslimat al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidat wal-mustami'ina wal-mustami'at, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir dan hadirat di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali bisa berada di tempat yang disucikan ini, salah satu dari rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mentakmirnya dengan apa yang diridainya. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha untuk belajar dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpikat kepadanya dan tidak mau jauh-jauh berjalan dari langkahnya, dengan harapan besar mudah-mudahan nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya. Ma'asyarul muslimin, masih masalah al-hadits al-mukhtalifah atau al-hadits al-mukhtalifah tentang ikhtilaful hadis yang masuk dalam ikhtilaf at-tanawu' la ikhtilaf at-tadad, yaitu ikhtilaf yang sifatnya variatif, bukan ikhtilaf yang sifatnya kontradiktif. Terakhir pada pekan yang lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan contoh lain, wajhun akhar minal ikhtilaf, bentuk lain daripada ikhtilafu al-hadis, yaitu tentang masalah at-tasyahhud. Terakhir beliau mengatakan, atau qala Asy-Syafi'i rahimahullah, fakana hadzal ladzi 'allamana man sabaqana bil ilmi min fuqahaina sigaran. Tasyahud inilah
yang kami terima atau diajarkan oleh para fuqaha sebelum kami, para ulama fuqaha sebelum kami di waktu masih kanak-kanak. Thumma sami'nahu bi isnan. Lalu setelah itu, setelah kami menuntut ilmu, kami meriwayatkannya dengan isnad dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sami'na ma khalafahu. Oh, dulu waktu kecil satu aja, sekarang udah besar banyak pula, gitu, yang berbeda dengan yang kami hafalkan itu. Bagaimana menyikapinya? Falam nasma isnadan fit tashahudi yukhalifuhu wa la yuwafiquhu athbata indana minhu. Nah, kami tidak pernah mendengar riwayat dalam tasyahud baik yang berbeda redaksinya dengan riwayat ini, itu riwayat Abdullah bin Umar atau riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah disebutkannya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, asbata indana minhu, yang lebih kuat riwayatnya dari riwayat ini. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, wa in kana ghairuhu thabitan, walaupun selain itu juga sahih atau thabit. Jadi beliau tidak menafikan kesahihan hadis yang lain, yaitu yang isinya tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, atau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu beliau melanjutkan, fa kana allazi nazhabu ilaihi, maka jadilah apa yang menjadi mazhab kami, anna Umar, yang menguatkan anna Umar la yu'allimun nasa, bahwa Umar tidak mengajarkan kepada masyarakat, maksudnya masyarakat sahabat, alal mimbar, di atas mimbar, baina dhahraini ashabi Rasulullah SAW, di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ala ma allamahumun nabi, kecuali yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menisbatkan ke Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, jadi karena dia mengajarkan tasyahud itu, walaupun dia mengatakan qulu, katakan oleh kalian, tidak disebutkannya ke Nabi alaihi salatu. Tadi katakan disebutkan Nabi, dia tidak disebutkan ke Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi walaupun tidak dia sebutkan itu dari Nabi, tidak mungkin dia mengajarkan kecuali itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bab ini tidak masuk bab ijtihad dalam masalah ibadah. Para ulama, bila sahabat meriwayatkan atau mengajarkan sesuatu yang tidak masuk bab ijtihad, maka hukumnya adalah hukum hadis Nabi yang marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Karena sahabat tak berani berbuat kecuali yang Nabi ajarkan dan tunjukkan. Beda kalau kita tidak ada dibuat Nabi, tidak ada suruh Nabi. Nah, kan Nabi zamannya pula zaman kita lain pula, seolah-olah agama zaman Nabi dengan agama zaman kita berbeza. Antum aja yang tak pandai berpikir, dikira orang tak pandai berpikir lah. Bukan tak pandai berpikir, cuma pikiran kita harus tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibuat, diakui bahwa ini karangan ulama, katanya. Karangan ulama mengarang. Boleh ulama mengarang? Boleh ulama mengarang agama? Mengarang ibadah? Ya tak boleh. Kecuali namanya kalau karangan ulama apa namanya? Antum bilang apa? Ya Allah, antum tegas sekali, nanti bikin orang pusing. Nah, antum bilang bid'ah.
Masya Allah, bilanglah non sunnah. Yang jelas berarti ibadah karangan, ibadah karangan. Yang Nabi jelas-jelas mengatakan yang dikarang-karang itu tidak diterima alias ditolak. Kenapa ditolak? Tidak sesuai SOP, tidak sesuai SOP. Walaupun ada SK, kan zikir secara umum ada SK-nya kan, berzikirlah secara umum. Tapi antum membuat zikir khusus di tempat umum, ya Pak ya. Boleh tidak buat ritual khusus di tempat umum? Tidak boleh kan? Kamar mandi umum dijadikan untuk kamar mandi khusus, boleh nggak? Tidak boleh. Makanya menjadikan amalia khusus dengan dalil umum itu adalah termasuk mengarang. Oleh sebab itu diakui oleh sebagian ini dikarang oleh ulama, Makanya beda antara ulama di zaman sahabat dengan ulama sebagian ulama di zaman kita. Kalau ulama di zaman sahabat tidak berani mengarang. Kalau di sebagian ulama di zaman kita suka mengarang. Karena memang kita lebih senang baca karangan daripada baca yang diriwayatkan. Karena memang dari SD sudah belajar mengarang. Allah musta'an. Cerita fiksi. Juara mengarang sih Pak. Ya, pernah lomba mengarang cerita dalam bahasa Arab di Lipia Jakarta dulu. Saya juara 2 tingkat nasional. Cuman pesertanya 2 orang aja. Saya baru masuk Lipia waktu pertama kan, pas ada lomba saya lihat cabang yang tidak banyak peminatnya, yaitu mengarang cerita fiksi dalam bahasa Arab. Cerita karangan, cerita fiksi dalam bahasa Arab. Ikut saya nih Bu ya, alhamdulillah yang ikut hanya 2 orang. Satu senior yang hampir tamat, lawannya junior yang baru masuk. Tentu menanglah dia kan. Dan menanglah dia, alhamdulillah. Dia sudah tahun 4 syariah, saya baru masuk idat lugawi. Awak baru persiapan bahasa, beliau sudah mau sarjana. Tentu kalah lah, kan tidak apa-apa kan? Nah, paslah itu. Dia juara 1, awak juara 2. Kalau sempat pesertanya 5, mungkin saya harapan 2. Nah, Ustaz. La ilaha illallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sahabat atau dalam ilmu hadis disebutkan bila suatu riwayat walaupun tidak dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, tapi laisa mimma fihi majalul ijtihad, dan bukan berzona boleh berijtihad, fayakhudhu hukmal marfu, maka hadisnya dianggap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berani ulama hadis mengatakan itu? Karena tadi sahabat tidak berani mengarang. Beda kalau sekarang temukan misalnya wirid fulan, ada zikir tertentu, tentu saya ini boleh tidak saya katakan ini mas pasti dari Nabi, boleh nggak? Kenapa? Karena bukan sahabat. Karena setelah zaman sahabat sudah mulai banyak yang mengarang-garang. Bahkan di masa tabi'in saja sudah banyak karangan, bukan karangan bunga, karangan juga. Nah, jadi bukan karangan bunga, tapi karangan non sunnah. Jadi ada. Jadi oleh sebab itu makanya kalau hadis tabi'in mereka tidak sebut mesti atau dihukum marfu. Apa sebab? Karena di kalangan tabi'in sudah ada yang pandai mengarang-ngarang. Walaupun dia perawi hadis, karena memang generasi yang selamat 100% dari mengarang beragama adalah karangan sahabat. Selepas itu tidak ada yang 100% selamat. Makanya itu sebabnya kenapa para ulama kita yang mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah menjadikan hujjah apa yang diamalkan oleh sahabat dengan sepakat. Ada masalah kalau masalah khilaf, ada yang membolehkan, ada tidak, tetap dihukum dengan dalil-dalil yang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Umar mengatakan kana wa ya'limun nas at-tashahhud yaqul
dia berkata, qulu at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu at-tayyibat, as-salawat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Nah. Baik, falamma intaha ilaina, berkata Imam Syafi'i, ketika sampai kepada kita, min hadisi ashabina, dari hadis para guru kami. Ashab jamak sahib. Para ulama atau orang Arab menyebut sahib kepada murid dan juga kepada guru. Jadi sahib itu kan artinya sahabat, teman dekat. Maka mereka dengan gurunya berteman, dengan murid berteman. Jadi disebutlah misalnya Asy-Syafi'i sahibu Ahmad. Syafi'i adalah sahabatnya Ahmad. Maksudnya apa? Gurunya. Ahmad sahibu Syafi'i. Ahmad adalah sahabatnya Syafi'i. Maksudnya muridnya. Nah. Jadi sahib bisa dikatakan murid, bisa dikatakan. Falamma intaha ilaina min hadisi ashabina, tatkala sampai kepada kami di antara hadis-hadis yang dikatakan oleh guru-guru kami, hadisun yusbituhu, hadis yang mengokohkan, hadis Umar tadi, mengokohkan hadis Umar tadi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirna ilaihi, kami jadikan dia sebagai rujukan, wa kana aula bina, dan itulah yang patut kami terima. Qala wa ma huwa, lalu ditanyakan oleh yang bertanya kepada Imam Syafi'i, mana yang Syekh maksudkan dengan hadis yang menguatkan hadis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Qultu, saya jawab, akhbarana as-siqah, telah memberitahukan kepada kami as-siqah, wa huwa Yahya ibn Hasan, dia itu Yahya ibn Hasan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah kadang-kadang menyebut as-siqah saja, tidak sebutkan siapa orangnya. Dalam sebagian riwayatnya dia tidak menyebutkan Yahya ibn Hasan, sehingga para ulama terpaksa mengumpulkan riwayat Asy-Syafi'i. Maka dalam sebagiannya dia menyebutkan Yahya, wa huwa Yahya ibn Hasan. Ya, dalam ikhtilaful hadis dia tidak sebutkan, tapi dalam kitab ini dia sebutkan wa huwa Yahya ibn Hasan, karena bisa saja beliau mengatakan as-siqah, seperti yang sudah pernah kita bicarakan masalah fadilat salat, dalam kitab ini. Dia menyebutkan as-siqah ternyata adalah Abdul Karim ibn Abi Yahya al-Aslami. Dia menyebut as-siqah padahal tidak as-siqah. Tapi yang di sini disebut adalah Yahya ibn Hasan, yaitu At-Tinnisi Al-Misri. Yahya ibn Hasan At-Tinnisi Al-Misri, wa huwa thiqah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Anil Laits ibn Sa'ad, dari Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad adalah ulama besar fikih dan hadis. Kata Imam Az-Zahabi, wa laisa huwa biduni Malik, kalau diukur ilmunya tidak kurang dari ilmunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lakin ahlu Misra dayya'uhu, tapi orang-orang Mesir menyia-nyiakan ilmunya, sehingga tidak ada mazhab Al-Laitsi. Tapi untung juga Pak, kalau tidak tambah banyak gitu mazhabnya dah ya. Tambah bagi orang-orang yang tidak biasa kembali kepada Alkitab dan Sunnah, terpaku dengan mazhab, semakin banyak mazhab yang harus diikuti dan mengotak-ngotakkan. Tapi bagi yang tidak fanatis tidak masalah, tidak mazhab Hambali, tidak mazhab Maliki, karena baginya mana yang terkuat berdasarkan dalil. Jadi bisa saja suatu masalah dia menguatkan mazhab Syafi'i, di masalah lain menguatkan mazhab Hambali, di mazhab lain, masalah lain dia menguatkan mazhab Al-Maliki, dan seterusnya berdasarkan
dalil. Itu yang harus dihidupkan. Tapi banyak yang ingin memadamkan. Nah, apa sebab? Kalau itu nanti keliru masyarakat katanya. Yang keliru sebenarnya bukan masyarakat, tapi yang tukang provokasi masyarakat. Masyarakat bisa aja dia. Kalau kita sebutkan, nih kalau murni masyarakat ya, yang tidak ada kepentingan, kita bilang ini dari Nabi. Oh gitu ya Ustaz? Iya, selesai. Itu kenapa? Cuman ketika datang Ustadz lagi, aja masalahnya Ustadz yang oh jangan ikuti itu, berubah nanti kita, karena perubahan itu akan, nah itu akhirnya yang membingungkan bukan masyarakat tapi Ustadz. Itu masalahnya. Makanya harus ada semboyan sesama Ustadz, tak boleh saling saling mendahului. Nah, sebelum masuk usaha aman-aman ya. Kan saya sudah coba itu aman sebelum masuk. Sebulan setelah kita sampaikan kajian itu, tidak ada gitu lah. Saya tanya, ini kan masalah baru. Tanya, ada masalah? Alhamdulillah tidak. Habis itu Ustaz masuk sebulan, Ustaz kacau jadinya. Apa sebab? Karena dia bilang kacau. Rupanya yang bilang kacau itu yang bikin kacau. Jadi sebenarnya masyarakat kita pada umumnya kalau dengar Rasulullah, welcome, ahlan wasalam, marhaban. Cuman sebagian yang termasuk fanatisme berlebihan dalam bermazhab, kadang-kadang ini yang bikin resah dan gelisah, di masyarakat. Nah, akhirnya setelah itu baru akhirnya gelisah orang. Tapi ala kulli hal, memang jangankan kita, Nabi saja tidak bisa meyakinkan semua. Tidak bisa meyakinkan semua orang. Nabi saja juga tak diterima oleh semua orang. Nabi langsung bilang, sampaikan. Tidak semua orang bisa menerima. Apalagi kita yang pemahamannya mungkin katanya lemah kan. Allah musta'an. Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan an Abi Zubair Al-Makki, dari Abu Zubair Al-Makki, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, ma'ruf dengan Abu Zubair. Al-Makki, seorang fuqaha al-Islam. An Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair Al-Asadi, murid paling masyhur di antara murid-murid Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tabi'in, yang dibunuh secara zalim oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Nah, wa Taus, dan Taus itu Taus ibn Kaisan Al-Yamani. Taus ibn Kaisan Al-Yamani ini adalah guru privatnya anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Nah, berarti para khalifah karena sudah sibuk, dia tidak sempat untuk ngajar anaknya, maka dicarikan guru yang tepat. Jadi biasalah, awak aja tidak sibuk, anak kita diajar oleh orang, apalagi yang sudah jadi khalifah. Allah musta'an. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, adalah fakhirul Islam wa mufassiru, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud, yu'allimuna, mengajarkan kepada kami, at-tashahhud, yaitu bacaan dalam tasyahud, kama yu'allimuna al-Qur'an, seperti mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, Fakana yaqul, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan at-tahiyyatu al-mubarakat, as-salawatu at-tayyibat lillah, as-salawatu at-tayyibat lillah. Jadi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Di sebagian naskah assalamu alaika ayyuhan nabi, dua-duanya boleh, nakirah atau ma'rifah boleh. Nah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi mirip dengan syahadat at-tasyahud yang diajarkan Umar, kecuali lafaz az-zakiyat di dalam hadis Ibnu Abbas al-mubarakan. Antara barakah dengan zakah maknanya sama. Al-barakah az-ziyadatu wan-numu. Barakah itu adalah bertambah dan berkembang. Sedangkan juga az-zakatu sama artinya, yaitu az-ziyadatu wan-nama atau wan-numu, yaitu bertambah dan berkembang. Makanya zakat itu semakin dibayar semakin berkembang. Nah, jadi antara makna keduanya ada kesamaan, yaitu az-zakiyat dengan al-mubarakat. Nah, seperti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, maknanya tidak berbeda. Nah, qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqala, yang bertanya menanya lagi, fa anna tara riwayat ikhtalafat fihi an nabi, lalu di mana riwayat yang engkau sebut terjadi perbedaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab, fara Ibnu Mas'udin khilafa hadza. Ibnu Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan ini. Ibnu Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan ini, yaitu dalam riwayat Ibnu Mas'ud, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku at-tasyahud, doa tasyahud, wa kaffi baina kaffaihi, tangan saya ini diapit oleh kedua telapak tangan Nabi alaihi salatu wassalam, yani wa kaffi baina kaffaihi. Kalau berarti kan sebagian kan mengingkari, boleh enggak menyelami dengan dua kan biasa gini nih, enggak boleh enggak begini. Apalagi waktu itu Nabi sedang mengajar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham dah? Perlu praktik Pak. Nah, biasanya salam sedih gini, tapi sekarang dia salam begini. Berarti tangan Abdullah bin Mas'ud ada di dalam dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh. Masa Nabi bilang tak boleh itu sama. Ya ilaha illallah. Nah, ya sebagian guru kami sebagian apa namanya? Tidak menyetujui gitu. Ya, mungkin karena tidak biasa sehingga dianggap tidak boleh. Wa kaffi baina kaffai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau baina kaffaihi. Ini tangan saya berada di antara dua. Nampaknya harus praktik nampaknya ini. Iya, tangan Bapak gini, lalu saya ginikan, saya apit dengan dua tangan. Nah. Taib. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an, seperti mengajarkan surah minal Qur'an. Subhanallah. Seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Berarti serius kan? Ya, dan fokus. Tidak boleh keliru. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Nah, sama dengan ayat tadi kan? At-tahiyyatu. Nah, at-tahiyyatu lillah. Wat-tayyiban. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyiban. Was-salawat wat-tayyiban. Tanpa al-mubarakat. Assalamu alayka, berarti di sini ikhtilafnya, tidak ada kalimat al-mubarakan. Sedangkan antara Abdullah bin Abbas dengan Umar, lafaznya beda, maknanya sama. Di mana hadis Umar az-zakiyat, dia hadis Abdullah bin Abbas al-mubarakan. Tadi sudah katakan maknanya sama. Cuman di riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada kalimat al-mubarakan dan tidak ada kalimat az-zakiyat. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naam.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sama sampai akhir. Bedanya apa tadi? Tidak menyebutkan kalimat al-mubarakan. Kan ditanya di mana yang berbeda tuh, maka didatangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Farawa Ibnu Mas'ud khilafah hadza. Ibnu Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan riwayat ini. Warawa Abu Musa khilafah hadza. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan berbeda pula. Nah, dalam riwayat Abu Musa radhiyallahu taala, at-tahiyyatu at-thayyibat as-salawat. At-tahiyyatu at-thayyibat as-salawat. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Tapi juga tidak menyebutkan kalimat al-mubarakat az-zakiyat. Nah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini ada tambahan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, baik, ini tasyahud dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala. Nah, baik, kemudian khilafah hadza wa Jabirun khilafah hadza. Kemudian Jabir Ibn Abdullah juga meriwayatkan berbeda pula dengan ini, berbeda dengan riwayat ini. Wa kulluha qad yukhalifu ba'daha ba'dha. Nah, semuanya masing-masing berbeda lafaz atau sebagian atau sedikit lafaznya dari yang diriwayatkan yang lain. Jelas? Jadi ada bedanya, ada yang dimajukan, ada yang ditakhirkan. Kemudian ada yang dengan lafaz yang maknanya sama. Ada yang nakirah pakai alif lam, afwan, tidak pakai alif lam, salamun. Ada yang terpakai kayak alif lam, assalamu, salamun, assalamu. Nah, thumma allama Umaru, kemudian datang Umar radhiyallahu anhu, allama mengajarkan khilafah hadza kullih, berbeda pula dengan riwayat ini semuanya. Fi ba'dhi lafzihi, pada sebagian lafaznya, dengan kalimat az-zakiyat. Wa kadzalika tasyahhudu Aisyah, demikian pula tasyahudnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah meriwayatkan at-tahiyyat, at-thayyibat, as-salawat, az-zakiyat. Ini disebutkan semuanya. At-tahiyyatu, at-thayyibat, as-salawat, az-zakiyat lillah. Assalamu ala an-nabi ila akhiri hadis, seperti dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, apa kata Syafi'i rahimahullah? Umar, wa kadzalika tasyahhudu Aisyah wa kadzalika tasyahhudu Ibnu Umar, demikian pula tasyahudnya Ibnu Umar, laisa fiha syai'un illa fi lafzi syai'un ghairu ma fi lafzi sahibi. Tak satu pun riwayat kecuali di dalamnya ada lafaz yang berbeda dengan riwayat yang lain. Wa qad yazidu ba'dha syai' ala, dan ada pula yang bertambah dari yang lain, seperti tadi la syarika wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, maksudnya yang Imam Syafi'i berkata kepada yang bertanya, faqultu lahu al-amru bihadza bayyin. Nah, masalahnya dan perkara ini jelas, tidak ada masalah. Qala fa'abinhu li, tolong jelaskan kepada aku kenapa tidak masalah, padahal masing-masing akan berbeda. Kalau berbeda kan harus ditarjih di antaranya. Mana yang sahih di antaranya. Qultu, lalu saya jawab, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala,
kullun kalamun urida bi ta'zimullah. Semua yang diriwayatkan itu adalah perkataan yang tujuannya menta'zim, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kan at-tahiyat, pengagungan, penghormatan. At-tayyibat, menyandarkan segala kebaikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Az-zakiyat, keberkahan-keberkahan milik Allah, semuanya adalah mengagungkan Allah SWT. Fa'allamahum Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Fala'allahu ja'ala yu'allimuhu ar-rajula fayahfadhuh. Wallahu alam, barangkali kata Imam Syafi'i, Nabi mengajarkan ke seseorang, ini yang diajarkannya, lalu dia hafalkan. Jelas? Ketika Abdullah bin Aus, lafaz ini yang diajarkannya. Wal akhar fayahfadhuhu, lalu diajarkan pula Abu Musa tadi, Abdullah bin Mas'ud, sah? Lalu dihafalkan pula yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti itu. Wa ma ukhidha hifdhan fa aktsaru ma yuhtarasu fihi minhu ihalatul ma'na. Dan ingat, sesuatu yang diterima dengan cara hafalan, mesti lebih berhati-hati orang menerimanya. Sebab hafalan untuk menjaga lafaz jangan sampai berubah maknanya, falam takun fi ziyadatun wala naqsun wala ikhtilafu syai'in min kalami yuhilul ma'na fala tasaw ihalatuhu. Maka tidak satu pun tambahan dalam tasyahud, wala naqsun, dan tidak pula ada yang kurang dari lafaz yang disebutkan, wala ikhtilafu syai'in, dan perbedaan di antara lafaz yang diriwayatkan, min kalamihi, dari perkataannya, yuhilul ma'na, yang merubah makna. Fala tasawi halatu. Kalau begitu tidak ada masalah untuk tidak dirubah, karena tidak berubah maknanya. Fa'ala'alla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaza li kulli imri'in minhum kama hafiz. Barangkali Nabi mengajarkan kepada setiap orang dari sahabat tadi, kan ada 7 atau 8 lafaz tasyahud, diajarkan kepada masing-masing kepada mereka oleh Nabi SAW, dan diizinkan oleh Nabi SAW seperti yang dia hafalkan tadi. Iskana la makna fihi hilu syai'an an hukmih, karena tak satu pun yang merubah hukumnya, yang merubah makna yang disebutkan dalam setiap doa tasyahud tadi, tak ada berubah dari hukum, yaitu menta'zim Allah SWT. Wa la'alla man ikhtalafat riwayatuhu wa ikhtalafa tasyahuduhu, barangkali yang berbeda riwayatnya dan berbeda tasyahudnya, innama tawassa'u fihi faqalu ala ma hafidhu. Mereka tawassa'u, menganggap masalah ini lapang, sehingga mereka mengatakan apa yang mereka hafalkan. Ma hadarahum, apa yang mereka hadir waktu itu bacaannya, wa ujiza lahum, dan dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Paham ya? Jadi Nabi SAW, misalnya Abdullah bin Mas'ud baca rakaat tasyahud, dibacanya, nah dilihat oleh Nabi SAW, maknanya tak berubah, yang tujuannya menta'zim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ulang lagi, hafal juga itu, betul, dibolehkan. Ini karangan Abdullah bin Mas'ud atau yang diterimanya dari Nabi, atau bahasa beliau? Ini bid'ah hasanah atau sunnah? Kenapa? Bahkan bilang tak mungkin lagi, nyata ini. Kamu bilang tak mungkin, nyata ini. Ini kalau bilang tak mungkin, tidak pasti. Ini kan Nabi yang izinkan. Kan dia bilang tadi,
yu'allimuna Rasulullah SAW wa kafi baina kaffaihi. Berarti Nabi dari Nabi atau dia karang sendiri? Dari Nabi. Cuman dia hafalkan seperti itu dari Nabi dan diizinkan oleh Nabi SAW. Bukan karangan yang tak ada izin, kecuali pikiran. Barangkali kalau dia bawa ke Nabi diizinkannya juga. Barangkali kan itu kan. Nah, nanti kalau kemungkinan nanti masuk jawaban tadi. Paham tak? Saya ulang lagi berkata Musyafi'i. Nanti tu tak bisa cepat pulang nampaknya. Nah, fala'alla Nabi ajaza likulli imri'in minhum. Barangkali Nabi memberikan ijazah. Apa makna ijazah? Menyetujui, membolehkan. Makanya orang sudah dapat ijazah berarti dah boleh menyampaikan ilmu sesuai sesuai spesialisasinya. Misalnya Bapak dapat ijazah kedokteran, berarti boleh buka praktek dokter. Saya dapat ijazah kehadisan, nah, boleh mengajarkan hadis. Berarti kalau mengajar tafsir tidak boleh ya? Ada Pak ijazahnya. Iya, dari guru saya. Nah, ma'asyarul kiram. Jadi mohon maaf, apa tadi? Nabi SAW membolehkan bagi setiap mereka seperti yang dihafalnya. Jelas? Jadi bukan barangkali lagi, tapi nyata. Karena dia bilang Nabi mengajarkan kepada kami. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami. Abu Musa mengatakan Nabi mengajar kepada kami. Berarti kan dari mana diterimanya? Dari Nabi SAW. Cuma yang dihafalnya dari Nabi ketika itu berbeda dengan dihafal yang lain. Yang jelas maknanya sama, lafaznya berbeda. Jelas? Jadi bukan karangan. Itu yang dihafalnya. Makanya Imam Syafi'i bilang yang diterima dengan hafalan lebih dijaga, jangan sampai berubah makna. Nah, ketika Nabi melihat itu, lalu mereka hafalkan dan disetujui oleh Nabi, maka mereka riwayatkan. Jelas? Nah, sebab apa? Ada hal-hal yang Nabi salah sahabat menghafalnya, Nabi tidak izinkan. Ya, walaupun hanya satu kata. Misalnya hadis Bara' bin Azib, doa menjelang tidur. Menjelang amantu bi kitabika allazi anzalta, kitab anzal, turun, wa nabiyyika allazi arsalta. Kalimat nabiyyika diganti oleh al-Bara' dengan wa rasulika. Wa rasulika, kata Nabi, la, wa nabiyyika. Berarti ini tidak diizinkan. Jadi kalau ada nanti yang membaca wa rasulika dengan alasan maknanya sama, boleh dibaca. Kenapa? Nabi tak izinkan. Jelas bedanya? Apalagi doa-doa karangan yang belum ada ijazah dari Nabi SAW. Jelas? Ada Ustaz, Rabbana Atina dalam Al-Quran itu, masa tidak boleh dibaca? Iya, dalam Al-Quran betul, tapi antum jadikan doa itu doa khusus untuk buka kunci. Kunci mobil yang tertutup, boleh dah. Tapi mujarrab untuk saya coba, betul. Naam, orang dengan selawat dapat ilmu kebal bisa juga. Tahu tak antum? Ya, dibaca selawat, lalu dapat ilmu ke? Tak tahu antum, tak pernah belajar ya saya. Belajarkan tahlilan bisa dia kebal. Tahu antum? Tak tahu juga. Cobalah. Nah. Jadi bisa bacaan kalau digunakan tidak pada tempatnya bisa menjadi mantra sihir, bisa menjadi alat syaitan untuk menyesatkan. Tidak pernah dengar Pak ini? Ada seorang mbak, dia hafizah Quran. 30 juz, bukan juz 30 Pak. Berarti kalau sudah hafizah 30, sering tidak dia baca Quran? Sering. Kalau orang sering baca Quran, bisa tidak kerasukan jin?
Ya orang mengeluarkan jin dengan Al-Quran kan? Ini enggak, mbak itu kerasukan jin. Tahu enggak antum sebabnya? Hah? Apa sebabnya? Jadi dipanggillah tukang ruqyah. Tukang ruqyah kan heran juga, masa hafizah kerasukan jin. Akhirnya dibacakan Al-Quran, mulai penasaran dia ditanya, kan ada dialog kan, bilang, kenapa kamu masuk? Pertama ditanya mbaknya dulu, ada enggak amal-amal khusus yang mbak kerjakan? Rasanya enggak ada. Coba-coba ingat-ingat, oh ada rupanya. Rupanya Mbah Yainya mengajarkan setiap hari harus baca Ya Rahman 3000 kali. Kalau salah, ulang kembali. Salah hitung, ulang kembali. Kan menyulitkan sekali, saya salah hitung harus ulang lagi. Akhirnya tanya ke jin, kenapa kau masuk ke tubuh orang ini? Dia bilang, dia manggil saya 3000 kali sehari. Rupanya jin nama Rahman. Jin bujang namanya Rahman, yang manggil anak gadis. Nah itu anak gadis dipanggil saya tiap hari, ya Rahman, ya Rahman. Pada Ar-Rahman itu kan nama Allah SWT. Zikir ya Allah yang Maha Pengasih, cuman digunakan bukan pada tempatnya. Suka enggak syaitan? Suka enggak syaitan? Walaupun antum salat tapi tidak yang diajarkan dan tidak disunnahkan, syaitan suka. Bikinlah misalnya salat 40, misalnya 40 hari tanpa non-stop gitu. Bisa? Misalnya ada yang bisa. Kan sampai yang bilang Imam Abu Hanifah 40 tahun tidak batal wudunya katanya. Antum dengar aja dia ketawa ya. Tidak perlu diwas sanadnya lagi. Jelas tidak ada sanadnya itu. Jadi 40 tahun tidak pakai wudu. Ini orang-orang kalau sudah masuk ke bab-bab khurafat, gampang menerima. Ya kan konsumsi kita kan dongeng pengantar tidur itu masalahnya. Itulah yang saya sekarang masih penasaran. Ibu saya dulu bilang telur burung garuda itu sebesar rumah. Nah, itu ada tuan-tuan temukan? Semoga afallahu anha. Itu cerita di kampung tuh masyhur tuh. Tidur saya di tempat makna saya, itu juga ceritanya. Telur burung gaudo bahasa kampungnya, garuda gaudo kan. Dengan amak menyelang tidur itu juga telur burung garuda sebesar rumah. Belum ketemu sampai sekarang. Ada tuan temu? Allah musta'an. Awak waktu itu yakinnya luar biasa, ya kan? Berharap pula nanti dapat telur burung. Kalau sebesar rumah makan orang sekampung 2 bulan. Allah musta'an. Ala kullin. Itu antar tidur. Jadi apa namanya nih? Bukan. Apa itu ya Bapak ini? Jadi kalau dibuat zikir-zikir yang dikarang, makanya ada yang bilang amalkan ini saya tidak mempan serangan apapun. Betul, bisa. Tidak mempan serangan karena jin bermain di situ. Syaitan bermain untuk membuat kita sesat jalan. Wirid ini, wirid itu diamalkan pagi dan petang. Ada yang amalkan, betul. Nah, bagi yang yakin maka syaitan ikut membantu untuk merusak keyakinan itu. Siapa tahu? Ya syaitan kan innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia lihat kamu dari arah yang kamu tidak ketahui. Kaum muslimin muslimat. Qala afatajid syai'an yadullu ala ijazati ma wasabta? Apakah kamu punya bukti enggak bahwa ini memang terjadi? Nabi membolehkan ini menghafal seperti ini, menghafal seperti ini, menghafal. Ada buktinya, ada padanannya enggak? Atau hanya kira-kira saja? Qala na'am. Saya katakan betul. Qala wa ma huwa? Apa buktinya? Insyaallah pekan depan. Iya, biar penasaran. Buktinya pekan depan, Pak. Jangan kemana-mana. Insyaallah taala. Mohon maaf tadi semalam saya terlambat karena ada tamu, pagi juga ada tamu, ada acara sekarang dengan Syedi Imam Syafi'i. Jadi kalau saya teruskan nanti ya panjang nanti saya dicari-cari kemana orangnya ya.
Kalau seharusnya kan tidak ada kajian nih, tapi sayang tidak ada kajian. Nah, karena apa? Pokoknya nantilah kita bicara, insyaallah. Pekan depan. Sebutkan juga sekarang. Bocoran dikit ya tentang ikhtilaf dalam masalah qiraat. Masalah qiraat. Ada yang membaca qiraat seperti ini, kata Nabi, seperti itu juga. Baca ini seperti itu juga. Insyaallah kita sebutkan di insyaallah taala. Sabar ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.